pada tugas besar PKS 2, kami mengangkat judul pemrograman sederhana pada game bola halang rintang. Di sini kami dari kelompok 10 mengangkat judul yang sangat sederhana ini dengan dipadukan codingan C++ yang nantinya akan menghasilkan game bola halang rintang yang sangat bagus. Ya, berikut adalah beberapa nama anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Muhammad Afsal Santoso dari program studi teknik geologi. Yang kedua ada Damar Satria Wicaksono dari program studi teknik geologi. Yang ketiga ada Raja Kristodo Gabesi Lalalagan, ini juga dari program studi teknik geologi. Kemudian ada Ajmat Fitra Yudin Abdullah juga dari teknik geologi. Yang kelima ada Rian Ardiansyah juga dari teknik geologi. Dan yang terakhir Gilang Radityo yang juga dari teknik geologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen yang di dalam codingan game bola-bola ini. Yang pertama itu adalah header. Di sini kami menggunakan 4 include. Yang pertama Airstream, terus Cameo, Windows.h, sama EasyType. Pertama, include Airstream ini biasanya untuk menginput atau output konsol atau input-output yang dasar. Terus yang Cameo ini digunakan untuk fungsi mengizinkan deteksi input keyboard tanpa menunggu enter. Lalu yang Windows.h ini digunakan untuk fungsi sleep dan sistem pada codingan di bawah nanti. Lalu input time digunakan untuk fungsi time atau waktu yang membantu dalam pengacakan posisi rintangan. Jadi di sini kami akan menggunakan rintangan yang bakal tersebar dan bergerak di dalam bidang game nanti. Oke, ini di baris ke-6 kita menggunakan const in width sampai dengan 40, yang dimana yang artinya ini itu untuk menentukan lebar sama area permainan. Dan yang baris ke-8 const in hex 20 ini berfungsi untuk atau sebagai tinggi area dalam permainan. Nah, yang baris ke-8 const in nums obstacle sama dengan 5 ini berfungsi sebagai jumlah rintangan dalam game ini. Nah, di baris ke-10 in ball ini artinya posisi bola dalam game ini. Dan baris ke-10 ball fit sama dengan tiles itu berfungsi sebagai menentukan apakah permainan ini nanti udah selesai atau belum. Nah, terus di struktur obstacle yang berfungsi sebagai atau struktur yang menyimpan informasi tentang rintangan, posisi, dan arah geraknya. Oke, di sini di baris ke-6 ada const in width sama dengan 40, yang dimana fungsi dari ini yaitu untuk menentukan lebar dan area dalam permainan. Kemudian di baris ke-7 ada const in hex sama dengan 20, yang berfungsi sebagai atau menentukan tinggi area dalam permainan game tersebut. Dan di baris ke-8, baris ke-8 ini const in num obstacle sama dengan 5. Nah, di sini berfungsi untuk menentukan jumlah dari rintangan dalam permainan yang kami buat. Nah, terus di baris 10 ada ins ball ini yang artinya sebagai menentukan posisi bola dalam permainan yang kami buat. Dan ada ball quit sama dengan false yang artinya ini sebagai menentukan ya apakah permainan ini sudah selesai atau belum, permainan game yang kami buat ini selesai atau belum. Nah, dan terakhir ada struktur obstacle. Struktur obstacle ini berfungsi sebagai struktur atau struktur yang menyimpan informasi tentang rintangan, posisi, atau arah geraknya ini. Oke, selanjutnya di dalam struktur obstacle ada integer x, y, dan integer dir x dan dir y. Jadi struktur obstacle itu tadi digunakan untuk menyimpan posisi. Posisinya itu integer x dan y, posisi secara x itu horizontal, y dan y itu vertikal. Dan arah geraknya. Arah geraknya di sini adalah dir x, yaitu gerak secara horizontal, dan dir y secara vertikal. Selanjutnya di sini ada obstacles. Kita gunakan fungsi array untuk menyimpan jumlah rintangan yang akan terlihat pada saat dijalankan. Tadi pada awal program di sini diinputkan jumlahnya sebanyak 5. Artinya akan ada 5 rintangan yang akan terlihat saat dijalankan programnya. Selanjutnya ada void setup. Di sini kita mengatur posisinya si bola terlebih dahulu, yaitu ball x with
weight per 2 dan height per 2. Artinya posisi bola akan berada pada posisi persis di tengah-tengah, karena di sini ada weight dibagi 2. Artinya posisi dari 40 dibagi 2 dan height yakni 20 per 2 sama dengan 10. Artinya bola ini akan berada di posisi tengah dengan koordinat posisi panjang 20 dan tinggi 10. Selanjutnya di sini ada SRAM atau static. Di sini fungsi SRAM ini untuk belum. Oke, selanjutnya kita akan merancang posisi dari obstacle-nya. Posisi dari obstacle di sini akan kita inputkan dulu fungsi for dengan integer i sama dengan 0, dengan i kurang dari num obstacle atau jumlah obstacle, dan kita tambahkan increment. Kemudian obstacle i dan x ini dia menyatakan posisi obstacle-nya, yaitu bisa ada di posisi x atau secara horizontal, bisa juga ada di posisi y. Kemudian obstacle der x dan der y ini ialah menyatakan pergerakan dari obstacle-nya. Jadi obstacle itu bisa bergerak secara horizontal dan vertikal. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi if obstacle i titik x sama dengan ball x kemudian dari stroke obstacle itu kita inputkan integer x, y, dan integer der x dan der y. Der x dan y ini menyatakan posisi dari obstacle-nya, yakni obstacle atau rintangan berada pada posisi x atau horizontal dan posisi y vertikal. Kemudian integer der x dan der y ini menyatakan bahwa rintangan nantinya akan bisa bergerak secara horizontal dan vertikal. Selanjutnya adalah obstacle. Di sini obstacle kita gunakan fungsi array untuk menyimpan jumlah obstacle yang sudah kita inputkan. Ini sebanyak 5 ya, sebanyak 5 obstacle. Dan selanjutnya kita atur dia posisi bolanya. Posisi bolanya berada pada weight per 2. Artinya dia itu akan berada pada posisi 20 secara memanjang. Kemudian pada posisi tingginya dia akan berada pada posisi 10, 20 per 2. Nah, dari posisi 20 10 ini diperkirakan bahwa bola ini akan berada pas di tengah-tengah bidang. Selanjutnya kita akan merancang fungsi pergerakan dari obstacle atau rintangannya. Ini kita rancang bahwa rintangan itu bisa bergerak secara horizontal maupun secara vertikal. Kemudian di sini kita juga membuat fungsi untuk menghindari pada saat permainan dimulai bolanya itu kena atau ditabrak oleh rintangan. Jadi sebelum permainannya kita start atau bolanya itu bergerak, obstacle-nya itu atau rintangannya itu rintangan yang bergerak nantinya nggak akan langsung nabrak gitu. Kemudian di sini kita buat bidang permainannya void draw. Kita masukkan fungsi for integer sama dengan 0 dengan i kurang dari weight per 2 dan increment. Kita inputkan di sini count sama dengan hashtag. Jadi nantinya bentuk bidangnya ini seperti tanda pagar ya, bentuknya kotak. Bentuknya kotak sebanyak width-nya 40 tanda pagar atau 40 hashtag ya, memanjang, dan tingginya itu di sini juga sebanyak 20 tanda pagar atau 20 hashtag. Lanjut. Selanjutnya di sini kita membuat obstacle-nya. Di sini kita masukkan fungsi perulangan for integer k sama dengan 0, k kurang dari 6 obstacle atau jumlah obstacle, kemudian increment k. Kemudian di sini kita buat nantinya rintangan itu akan bergerak secara horizontal dan vertikal kan. Dan yang akan keluar itu rintangannya berbentuk X. Bentar ada semacam X gitu, huruf X yang bergerak sebagai rintangan dari bolanya. Ya, selanjutnya kita akan membuat
bentuk dari bolanya. Di sini kita bikin bentuk bolanya 0 ya. Di sini kita masukkan fungsi if ball x sama dengan j dan ball y sama dengan i. Ya artinya nantinya ini bolanya ini akan dapat berada pada posisi x maupun y. Oke, berikutnya adalah cara membuat tombol bergerak. Di sini menggunakan fungsi input. Input dalam permainan ini adalah kode yang bertujuan untuk mengambil input dari pengguna melalui keyboard dan menanggapi input tersebut dengan memindahkan posisi bola berdasarkan tombol yang ditekan pengguna. Berikutnya adalah keybind. Fungsi ini memeriksa apakah ada tombol yang ditekan di keyboard. Jika ada, maka kondisi dalam blok if akan dieksekusi. Berikutnya adalah char current gauge. Gauge di sini berfungsi untuk mengambil karakter yang ditekan oleh pengguna dari keyboard dan menyimpan dalam variabel current. Dan kemudian adalah switch. Switch ini adalah pernyataan yang digunakan untuk mengevaluasi nilai dari current, yaitu karakter yang ditekan oleh pengguna. Bergantung pada nilai karakter tersebut, program akan melakukan tindakan tertentu. Dalam blok switch di sini ada W, S, A, dan D serta Q. Masing-masing case ini berguna, yaitu W. W di sini berguna jika ditekan maka posisi akan bergerak vertikal, dari bola akan dikurangi 1, yang artinya bola akan bergerak ke atas secara vertikal. Kemudian case S. S di sini jika ditekan maka posisi bola akan bergerak vertikal ke bawah, dari bola akan ditambahkan 1, yaitu berarti bola akan bergerak ke bawah. Kemudian adalah case A. Case A sini jika pengguna menekan tombol A pada keyboard, maka posisi bola akan bergerak horizontal, dari bola akan dikurangi 1, yang berarti bola akan bergerak ke kanan 1 kotak. Kemudian ulang. Ya. Selanjutnya adalah case A. Case A di sini jika pengguna menekan tombol maka bola akan bergerak ke posisi horizontal, yaitu ke arah kiri yang dikurangi 1, yang artinya adalah posisi bola akan berpindah ke kiri 1 kotak. Kemudian ada case D. Case D di sini jika pengguna menekan tombol D maka bola akan bergerak ke posisi horizontal, dari bola akan ditambahkan 1, yang berarti bola akan bergerak ke kanan 1 kotak. Kemudian yang terakhir adalah case Q. Case Q sini adalah variable quit, akan diatur menjadi true, yang kemudian akan menyebabkan program keluar dari loop utama dan berhenti. Nah, fungsi tadi berikut merupakan kode untuk mengendalikan pergerakan bola dalam permainan, yang menggunakan tombol W untuk arah atas, S untuk arah bawah, A untuk arah kiri, dan D untuk arah kanan, serta memberi opsi untuk keluar dari permainan dengan menekan tombol Q. Oke, baik, semuanya akan dilanjutkan. Maka pada sistem void logic dalam kode gameplay bertanggung jawab untuk mengelola logika pergerakan bola dan penanganan tabrakan dengan rintangan. Nah, yang kemudian terus habis itu pada if ball x kemudian menjadi width ball x sama dengan width min 1. Nah, dalam fungsi tersebut, if yang pertama memeriksa apakah posisi horizontal ball x bola melebihi atau sama dengan lebar layar permainan. Nah, itu ditandakan sebagai width. Nah, kemudian ball x
dilanjutkan akan diatur kembali ke nilai terbesar yang diperbolehkan untuk minus 1 untuk mencegah bola keluar dari batasan layarnya. Nah, kemudian pada if ball X kurang dari 0 atau dalam baris ke 106 menjelaskan bahwa pernyataan if memeriksa apakah posisi horizontal ball X bola kurang dari 0. Jika iya, maka ball X akan diatur kembali ke 0 untuk mencegah bola keluar dari batas layar di sisi sebaliknya. Nah, hal tersebut berfungsi juga pada fungsi kode pada baris ke 107 dan 108, di mana ini menunjukkan pada ball Y. Ball Y itu menunjukkan di mana posisi batasan vertikal dari gameplay tersebut. Kemudian lanjutkan kembali untuk pemeriksaan tabrakan pada rintangan itu kita menggunakan fungsi kode for. Ini terdapat pada di kode 111, di mana dalam for itu menandakan arti kata looping. Loop itu adalah berulang-ulangan, di mana dalam loop for setiap rintangan dari dalam 0 ini ditandakan pada kode di baris 111, mana for dalam kurung integer i sama dengan 0 dengan i kurang dari number of. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan void logic. Pada void logic dilakukan pada baris ke 104, 105, 100 sampai 108, di mana penggunaan kode if dalam void logic tersebut berfungsi untuk mencegah bola keluar dari batasan layar. Nah, hal ini bagaimana sih? Hal ini itu dimaksudkan dalam void logic, yaitu fungsi logik dalam kode permainan bertanggung jawab dalam mengelola logika pergerakan bola dan penanganan tabrakan dengan rintangan. Nah, yang pertama itu kan di baris 105 sampai 108 itu ada fungsi if kan. Nah, if itu yang di baris 105 terdapat if dalam kurung ball X lebih dari sama dengan width kurung dengan ball X sama dengan width minus 1. Nah, ini tuh bermaksud gimana sih? Dalam pernyataan if, yang pertama memeriksa apakah posisi horizontal ball X melebihi atau sama dengan lebar layar permainan. Nah, ini tuh masuk ke dalam 106 juga. Jadi if ball X itu kurang dari 0, ball X sama dengan 0. Nah, itu kalau yang di 0 itu atau 0 itu memeriksa apakah posisi horizontal bola kurang dari 0. Jika iya, maka ball X akan diatur kembali ke 0 position untuk mencegah bola keluar dari batas layar di sisi sebaliknya. Nah, hal tersebut juga sama definisinya terhadap ball Y. Nah, ball Y itu maksudnya adalah suatu posisi dari batas vertikalnya seperti itu. Nah, kemudian dilanjut pada fungsi selanjutnya di baris ke 111 dengan kode for atau looping dengan berfungsi sebagai periksa tabrakan dengan batas rintangan. Nah, maksudnya gimana sih? Dalam loop for setiap rintangan dari 0 hingga 6 obstacle ini tersaji dalam kode 111, di mana for dalam kurung integer i sama dengan 0 dilanjutkan dengan i kurang dari number obstacle dengan i plus plus. Nah, ini maksudnya gimana sih? Jadi dalam loop for setiap rintangan dari 0 hingga 6 obstacle minus 1 diperiksa. Nah, jika posisi ball, nah itu dilanjutkan dengan jika if ball X sama dengan if ball X obstacle i dengan X modulo ball Y obstacle i. Nah, ini tuh maksudnya gimana? Itu posisi bola ball X dengan ball Y bertepatan dengan posisi rintangan obstacle i X dan obstacle i Y itu berarti bukan bertabrakan dengan rintangan. Nah, terus di bawahnya itu di kode baris 114 dan 115 itu terdapat ball X sama dengan width garis miring 2, ball Y garis miring H
garis miring 2 itu untuk mengatur perbesarannya dari bola tersebut, seperti itu. Selanjutnya pada gerakan rintangan di sini menggunakan on, for, integer i sama dengan 0, i kurang 6 obstacle. Nah, jadi di sini tuh ada obstacle i x. Di sini ini berarti menambah nilai x-nya ke posisi horizontal, berarti x-nya itu posisi horizontal, berarti rintangannya itu akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya itu tuh ada obstacle i sama dengan y. Nah, di sini berarti obstacle-nya itu bergerak secara vertikal, seperti ke atas ataupun ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada pantulkan rintangan jika mengenai batas. Di sini ada width, berarti mata arah gerak horizontal itu tuh dari rintangan dibalik menyebabkan rintangan tersebut memantul ke arah yang berlawanan. Sedangkan yang height, yang y, itu maka gerak vertikalnya itu tuh dari dibalik menyebabkan rintangan itu tuh memantul ke arah yang berlawanan juga. Seperti itu. Jadi di sini yang terakhir itu ada integer main. Jadi integer main itu tuh merupakan fungsi utama yang menjalankan loop permainan yang kita mainkan nanti. Terus di sini ada setup. Ini menginisialisasi untuk kondisi awal permainan itu gimana. Terus di sini ada while. Terus ada draw. Draw ini menggambar layar permainan step frame. Jadi step frame itu tuh bakal tergambar sama si draw ini. Lalu ada input, mengambil dan memproses input dari pengguna. Lalu ada logic, memproses permainan termasuk pergerakan bola, rintangan, serta deteksi tabrakan jika bola dan rintangan tersebut bertabrakan. Jadi logic ini yang mendeteksi. Lalu yang terakhir adalah sleep, menghentikan eksekusi permainan selama 100 detik untuk menciptakan jeda. Jadi misalnya kalah gitu ya itu ada jeda sepersekian detik antar frame. Terus return 0 berarti ya kemudian akan kembali 0 atau kembali ke semula. Sekian, terima kasih. Selanjutnya program bisa dijalankan. Pertama-tama kita compile dulu. Setelah itu kita running. Di sini sudah terlihat tampilannya ya. Bola berada di tengah dengan bidang layoutnya ini memiliki lebar 40 dan tingginya 20 tanda pagar. Di sini bola berada pas pada posisi tengah karena tadi sudah diatur pada void setup untuk lebarnya per 2 dan tingginya per 2, artinya bola berada pas di tengah-tengah panjang dan lebar dari bidang tersebut. Kemudian kita langsung aja jalankan ya. Oh maaf, di sini ada obstacle yang ini huruf X sebanyak 5, jadi akan ada 5 huruf X yang akan bergerak ya sebagai rintangan. Dan kita langsung jalankan saja. Untuk maju W, S ya. Jika ingin ke kiri A, atau jika ingin ke kanan D. Ya, sesuai dengan programnya sudah diinputkan. Untuk kontrolnya WASD ya. Kemudian kalau ingin menghentikan permainan kita pencet Q. Oke, program sudah berhasil dijalankan.